إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والهادي والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد شرف القدر الجيلاني بالأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني الأرحق بالأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله الأنجلسي سيد المرشد ومربي الروحي سيد الشيخ أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم من الله الكريم يتغشوا بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة يعلى علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita memasuki hari yang ke-21 Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita berada di fase yang ketiga atau yang terakhir daripada 3 fase yang ada di Ramadan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhiruhu izqum minan nar. Akhir daripada Ramadan adalah kebebasan daripada api neraka. 21 Ramadan
adalah sering dikatakan dengan selikur atau masuk kepada layalil witri, malam-malam ganjil yang disebut oleh Rasulullah itu adalah 10 akhir daripada Ramadan yang sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar pada malam 10 akhir Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, marilah dalam suasana 10 akhir Ramadan ini, dalam suasana mengharap terjadinya Lailatul Qadar, mari kita menyambung kembali kajian kita tentang puasa putih, yang hari putih yang kemarin sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, qala udnu minni padanautu minhu, kata Rasulullah, wahai Ali, mendekatlah kepadaku. Padanautu, Ali menjawab, Ali berkata, maka mendekatlah aku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Aliyu, yaqulu laka Jibrilu sum min kulli syahrin salasata ayamin. Li, Jibril berkata terhadap engkau, hendaklah engkau puasa setiap bulan itu 3 hari. Yang pertama adalah hari 13, 14, dan 15. Apabila engkau melaksanakan puasa 3 hari tersebut, yuktabu laka bi awwali yaumin asyaratu alafi sanatin, maka dicatat bagimu 1 hari puasa sama dengan 10.000 tahun. Hari pertama. Wabil yaumis tsani, dan ketika engkau puasa hari yang kedua, yaitu 14 salasuna alfi sanatin, dicatat Allah dengan ganjaran puasa 30.000 tahun. Wabil yaumis salisi, dan apabila engkau puasa di hari yang ketiga dari hari putih tersebut, Allah catat mi'atu alfi sanatin, 1000 tahun. Maka dijumlah apabila orang melaksanakan puasa hari putih, diberi oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai puasa 1040 tahun. Hadirin rahimakumullah, sebuah ganjaran kalau kita memahami ini adalah sebuah ganjaran yang sangat besar, yang mungkin kalau kita puasa sampai 1000 tahun jelas kita tidak mampu. Jangankan 1000 tahun, kita puasa 30 hari atau sebulan ini aja sudah lucu, apalagi sampai ribuan tahun. Belum lagi umur kita tidak akan mencapai bisa puasa sampai 1000 tahun. Kenapa? Ya karena rata-rata umur kita ini, apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'ina sanatan. Umur umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu aja. Kalau lebih daripada 70 ya bonusnya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena demikian menjadi sebuah pemikiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan umat.
Kenapa? Karena Rasulullah itu bahasa kita, inilah normanya kehidupan. Kehidupan itu kan selalu kita ini ada sebuah perbandingan, ada sebuah percontohan, sehingga kadang-kadang orang membanding-banding. Ya begitu juga ada dalam pemikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau banyak mempunyai umat, tapi ada satu hal yang jadi pikiran Rasulullah: umatku umurnya pendek, ibadahnya kurang. Sedangkan umat dahulu umurnya panjang, amal ibadahnya rajin. Ini sesuai apa yang dikatakan Nabi, tuba tim liman tola umruhu wa hasuna amalu. Untung kalau umur panjang, amal ibadahnya itu bagus. Ini umur kada panjang, amalnya kurang. Jadi pemikiran Nabi. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mencoba menganalisa itu begini. Kalau orang itu berumur 60 tahun, kemudian dengan siklus perjalanan kehidupan, paling umur hidup ini sepertiganya aja. Kenapa? Karena hilang oleh guring. Kalau kita hitung, kita hidup satu hari 24 jam. Kemudian guring secara normal itu antara 7 sampai 8 jam. Berarti sudah kalau 7 jam, berarti sudah itu hampir sepertiga umur sudah hilang. Itu hilang dibawa oleh guring itu. Artinya bersih umur itu yang hidup, anggap kita hidup lah, karena guring itu kan hilang. Berarti kalau orang umurnya 60 tahun, ya kurang lebih berapa? Ya 40 tahun aja itu. Nah, dalam kehidupan 40 tahun itu berapa ibadahnya? Sekarang kalau kita hitung ibadah kita, ini sudah banyak. Kalau kita habis sembahyang, ini kita ibadah yang disebut ibadah ritual. Habis sembahyang, pokoknya orang wirid baca Quran sejam, berarti sehari 5 jam. 5 jam lah yang dikatakan ibadah ritual lah. 5 jam, berarti sehari 5 jam itu kada sampai separuh daripada 12 jam, apalagi 24 jam. Berarti apa? Umur kita 60 itu kalau bujur-bujur dirampingkan yang berisi ibadah ritual itu paling berapa ada? Ya anggap 20 tahun aja. Berarti kada sampai separuhnya. Apa kalau bahasa kita, apa ini yang diandalkan mau masuk surga? Apa ini? Nah, disinilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bikin Rasulullah pikiran dan sebagainya, Allah memuliakan kepada Rasulullah dan umatnya. Allah beri Lailatul Qadar. Allah beri Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun 3 bulan 10 hari kalau tidak salah. Pokoknya 80 tahun lebih lah. Nah, kalau kita bertamu Lailatul Qadar ini sudah puluhan kali, karena nilai Lailatul Qadar 1000 tahun itu bukan bagi orang yang bertemu, tetapi bagi orang yang malam itu, umpama malam tadi turun Lailatul Qadar, kita beribadah Isya,
kemudian tarawih, itu sudah dapat nilainya 80.000 lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun orang yang bertemu dengan kejadian Lailatul Qadar itu, ini tidak bisa dinilai lagi. Nah, sehingga ada dua keistimewaan, ada keistimewaan umum, ada keistimewaan khusus. Keistimewaan umum itu ya tadi di satu. Yang kedua, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, hadis Nabi, bahwa barang siapa sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah, itu sama nilainya dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Sama. Artinya apa? Artinya Allah karena kekurangan kita ini, umur pendek, ibadah kurang, sehingga Allah dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya, Allah beri kepada umat Nabi Muhammad ini banyak supaya meimbangi orang-orang dulu, sekalipun umurnya pendek, ibadahnya kurang, tapi ada yang bernilai tinggi sehingga bisa melebihi daripada umat dulu. Per tahun kita ada Lailatul Qadar. Setiap hari kita kawal bernilai Lailatul Qadar itu apabila kita sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah, itu akhaza, dia akan mendapatkan, kata Rasulullah, bihazzi lailatil qadar, dengan bagian Lailatul Qadar, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sehingga kalau kita lakukan ini, walaupun umur kita hanya puluhan, 40, 50, 60, tapi isinya ribuan tahun. Hadirin rahimakumullah, tambah puasa ini nilainya apabila orang puasa hari putih 13, 14, 15, maka dia mendapatkan nilai sama dengan ibadah puasa 1040 tahun. Fakultu, kata Sayyiduna Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza sawabu li khasatan amlin nas amma. Ini ganjaran begitu besarnya, apakah untuk ulun saja terkhusus atau umum untuk seluruh manusia yang melakukan ini? Karena ini kan pesan Jibril kepada Ali. Apakah khusus untuk ulun ganjaran ini atau untuk umum terhadap manusia? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ya Ali, yu'tikallahu hadzal sawab wa liman ya'malu bi'amalika ba'dak. Ganjaran ini untukmu dan untuk orang yang melaksanakan seperti amalmu ini. Artinya berarti jadi khusus dan umum. Khusus terhadap engkau, umum terhadap manusia. Qala, Sayyiduna Ali berkata, ya Rasulullah, wa ma hiya, yang 3 hari itu apa? Qala al-ayyamul bid, kata Rasulullah, hari putih. Jadi penamaan hari putih itu bukan ulama, yang menamakan hari putih itu Rasulullah. Hari putih, kata Nabi, yaitu salisa asyara, rabi'a asyara, khamisa asyara. 13, 14, 15. Inilah yang disebut dengan hari putih. Maka puasanya disebut puasa hari putih, bukan puasa mutih.
Kalau puasa mutih itu beda lagi. Ini istilah orang Jawa. Kita jarang ada. Kalau orang Jawa itu rata-rata melakukan puasa mutih, bukan puasa putih. Kalau puasa putih adalah seseorang berpuasa setiap bulan ketika hidup 13, 14, 15. Kalau puasa mutih itu adalah seseorang bebas hari puasa, namun dia dalam berpuasa makan nasi putih, iwak putih, air putih, dan dia sehari semalaman berpakaian putih. Itu namanya mutih. Dengan bahasa kampung kita, yaitu disebut dengan puasa tidak makan yang bernyawa, ataupun dari sesuatu yang tidak bernyawa. Dalam bahasa kitab, siyamun la aklala min la ruh wala min ruh. Itu bahasa kitab. Seseorang puasa tidak memakan barang yang bernyawa. Apa? Iwak, daging itu kan bernyawa ngarannya. Kemudian tidak memakan dari yang bernyawa, yaitu hintalu. Makan mie tidak boleh karena ada mie telur, ada mie apa tidak boleh. Nah, sehingga kada makan iwak, kada makan yang bernyawa, kada makan dari sesuatu yang datang dari yang bernyawa, itulah sebenarnya puasa mutih. Berarti apa? Makan nasi putih, iwak putih. Apa iwak putih? Barang aja uyah kah, kemudian apa ngarannya nang nyiur kah, pokoknya nang putih, banyunya banyu putih, karena siang baju putih apa? Itu untuk apa? Apakah itu ada ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Secara pasti ulun kada bertemuan, tapi dalam kitab banyak membahas ini yang dilakukan para ulama dulu. Untuk apa puasa mutih itu? Untuk sama semuanya fungsinya untuk membersihkan hati. Kenapa? Yuk. Nih, sama dengan kita gambarkan kena dengan puasa putih dengan puasa mutih. Kalau bahasa kehidupan, kita bersepeda motor, nang mobil kalah, nang motor kah? Coba pian rasakan apa bedanya premium dengan Pertamax. Apa bedanya? Kita pakai sepeda motor napa nang bagus apa? Inmax. Kalau bensinnya premium. Kemudian beberapa hari kemudian kita isi nang bagus apa? Pertalite kah? Pertalite. Nang tinggi pada Pertamax bah? Apa Pertamax? Kita isi Pertamax. Ada beda lah. Duitnya jadi berbeda, itu satu. Kita kada bicara duit. Kita bicara berjalan nyamannya. Nyaman, kira-kira nyaman Pertamax daripada premium. Mesin lebih bersih daripada Pertamax, lebih bersih daripada premium. Apa artinya ya? Artinya sepeda motor itu bergantung bensin yang masuk. Kalau yang masuk baik, maka sepeda motor itu jalannya baik. Itu syukur. Kalau nang masuk ini premium campur banyu, kira-kira kayak apa ya? Dudut-dudut kah? Nah, sekarang yang bermasalah sepeda motornya apa bensinnya? Bensinnya. Ini Bu, ibrah. Seseorang beribadah rajin kadanya itu sebenarnya bukan faktor awaknya sehat kada anum tuha, sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Biar motor inmik tapi bensinnya bercampur banyu,
Walaupun sepeda motor Alfa Bahari, tapi bensinnya Pertamax membuur ini nah. Iya kada? Wah, ini nang dimaksud. Semua kita ini tergantung apa yang masuk ke dalam perut kita. Dengan bahasa lain, apapun yang masuk ke dalam perut kita ini itu pasti mempengaruhi metabolisme tubuh, bahasa orang kesehatan, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Sehingga apabila yang dimasukkan ini unsur binatang, walaupun halal, apalagi haram, maka banyak mempengaruhi kejiwaan ini adalah jiwa kebinatangan. Sifat kebinatangan itu dipengaruhi. Sekarang mohon maaf Bu, kalau hendak kita buktikan, kita buktikan. Ini anak nang disusui AC, lawan nang disusui sapi atau susu kaleng. Samakah hasilnya? Ulun yakin tidak. Paham biarlah. Makanya sekarang ini kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyuti marradha'ah. Perempuan yang menyusui itu hendaklah menyusui anaknya 2 tahun kalau ingin sempurna. Sempurna apa? Sempurna fisiknya dan sempurna rohaniahnya. Tapi sekarang banyak orang malas menyusui anak dengan air susu ibu atau ASI, sehingga disusukanlah dengan susu kaleng. Hasil kecerdasannya beda, hasil kejiwaannya beda. Mungkin orang bisa berpendapat karena ini banyak mengandung bahasanya vitamin dan sebagainya, lalu anak ini cerdas atau apa. Yang kita butuhkan dalam kehidupan itu adalah kecerdasan dan kemuliaan akhlak. Tidak ada artinya kecerdasan tanpa kemuliaan akhlak. Lebih baik otak ini seadanya tapi akhlak mulia. Dan ulun yakin sekarang ini, mohon maaf, anak-anak kita tuh pintar-pintar pada kuitan, tapi rata-rata mengeluh lawan ulun 2 hal. 1 penguliran, 2 berani dengan orang tua. Yakin ibu akan mengakui ini. Banyak anak kita sekarang sarjana tapi penguliran. Penguliran rata-rata ini yang dikeluhkan kepada ulun. Nang kedua, pamintarnya. Arti pamintar itu pengarasan tuh. Wani kuitan 2 batik inya 10 tuh. Ulun gak ada menahan sebertahan. Kebanyakan. Silahkan buktikan. Ini ada apa? Kita kadang menghendaki, ulun secara pribadi mohon maaf Bu, biar anak seadanya, kada sarjana tapi akhlaknya mulia, daripada sarjana tapi akhlak terhadap orang tua tidak ada dia punya akhlak. Kecewa. Dan sekarang mohon maaf, ulun punya menelaah telah, ya Allah ya Karim, mudahan ulun gak ada mengalami, karena ulun banyak mendapat keluhan sekarang ini Bu itu rata-rata orang pintar, anak pintar apa, tapi ujung-ujungnya orang tua di rumah merana. Kenapa? Anak kepintaran.
Arti kepintaran itu anak dua, cerdas, pintar dan sebagainya. Lalu karena pintar begawi jauh dapat laki jauh, seikung di sebelah pulau, seikung di ujung pulau. Awak nih abah umanya itu udah tinggal berduaan, nang laki manggah, nak ini manggah, nang bini setruk. Ulun mengisah fakta, bukan ma'adada, dan ini bukan 1-2 orang. Siapa nang merawat dada? Nang ada cuma anaknya berpikir hendak memasukkan ke panti jompo. Kenapa? Si pintar ini kada mau mengingunnya. Si pintar kada mau mengingun. Paham ya? Ini keluhan banyak orang. Karena ulun banyak kawan, bahkan di Jakarta ada kepala dinas sosial yang mengurus panti jompo. Itu guru bukan orang miskin panti jompo do. Anaknya sugih-sugih, pintar-pintar, tapi diantar ke panti jompo karena tidak ada kesempatan maharagu kuitan. 1. Nang kedua, sekarang ini apabila kuitan kada berduit, garing anak banyak kada maharagu. Kenapa? Karena kada dijual gijar, mana mau ongkosi aku jar, mana mau ongkosi obat, mana ini dan sebagainya. Akhirnya banyak kasih itu kemarin kada ada maharagunya, akhirnya timbul seorang. Ini nang ulun kisah adalah fakta. Ngeri. Kita tidak menginginkan anak pintar berpangkat jabatan tapi akhlaknya jauh daripada akhlak agama. Na'udzubillah min zalik. Maka ini yang dibutuhkan adalah kebaikan rohaniyah, kebaikan hati. Maka untuk kebaikan hati itu dibutuhkan ilmu, dibutuhkan terapi. Salah satu terapinya adalah puasa putih dan puasa mutih. Dengan puasa putih dan puasa mutih, maka jiwanya menjadi putih, akhlaknya menjadi putih. Ini sebenarnya. Nah, berikut karena kelarutan lagi kada habis puasa putih. Antara periwayat hadis berkata kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah, ya Ali, li ayyi syai'in tusamma hazihil ayyam malbik. Li, kenapa hari yang 3 ini dinamai hari putih? Qala, kata Ali, lamma ahbatallahu subhanahu wa ta'ala Adam minal jannati ilal ardi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam ke bumi, dari surga ke bumi, ahrakathu syamsu, di samping membawa bekas kesalahan namun kondisi panas kada berpakaian, awak Adam paswadda jasaduhu, awak Adam, badan Adam, jasad Adam menjadi hitam. Fa'atahu Jibrilu alaihissalam, datang Jibril, awak hirang bepanas, mana sudah bekas bepanas pula. Datang Jibril, kata Jibril, ya Adam, atuhibbu an tabyadda jasaduk. Dam, ikam hendaklah tubuhmu itu putih. Kata Adam, naam, ya lah, siapa no hendak hirak latat ini, ampama kada mahina kada. Ujar Jibril, sum minasyahri salisa asyar rabi'a asyar khamisa asyar. Kamu damai puasa 3 hari ja, 13, 14, 15 puasa. Maka
Fasama Adam yaumal awal. Puasalah Nabi Adam hari pertama, hidup 13, pas biyadda sulusu jasadi. Hilang sepertiga hilang. Bersih, mau bebalang masih sepertiga aja putih. 2/3 lagi masih hirang. Nah, pasamahu yaumasani, hari kedua Adam puasa, yaitu hidup 14, pabiyadda sulusa jasadihi, bersih putih 2/3 badan Adam. Pasamahu yaumasalis, hari ketiga hidup 15 puasa, pabiyadda jasadu Adam kulluh, maka semua batang tubuh Adam menjadi putih bersih. Maka hari itulah disebut, maka itulah yang disebut hari putih, karena memutihkan tubuh Adam. Kita awak hirang 10 kali puasa putih tetap hirang. Kenapa? Karena bukan Adam. Bukan Adam. Terus kembali manfaatnya bukan manfaat fisik. Yang diberi oleh Allah Ta'ala adalah manfaat rohani. Maka ketika orang melaksanakan puasa hari putih, maka akan putihlah hatinya, akan bersihlah hatinya. Lalu inilah yang dilakukan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajah, dan dilakukan oleh Rasulullah sebelum datang Ramadan. Seakan itu wajib. Begitu datang puasa Ramadan, wah ini pembersih hebat lagi, lebih hebat daripada puasa putih sebenarnya. Cuman kita kadang merasa aja ini lebih hebat daripada puasa putih. Maka puasa Ramadan ini menjadi pembersih yang hebat daripada kotoran kehitaman dalam tubuh dan rohaniah kita. Makanya ketika selesai Ramadan, Rasulullah berkata, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban." Siapa yang berpuasa Ramadan benar karena Allah, mencari ridha Allah, karena cinta kepada Allah, kharajat junubuhu kayaumin waladatsud ummuh, maka dia bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, yang disebut dengan fitrah. Maka hari rayanya itu disebut hari raya fitrah. Fitrah itu artinya bersih. Sebulan kita membersihkan jiwa kita, asal kita lakukan dengan keusuhan, dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan lebih hebat daripada hari putih, namun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa putih bukan menjadi wajib lagi, menjadi sunnah bagi umat Islam yang ingin melaksanakan setiap bulan 3 hari, 13, 14, 15, insya Allah ini semakin putih, semakin bersih. Hadirin rahimakumullah, itulah tentang puasa sebelum Ramadan dan tentang puasa Ayyamul Fitr. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian bertahan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من هل نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.